yang paling cantik dan juga paling heboh. Empat, 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 itu namanya. Empat, 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 itu namanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu ada Andriana, Novi Angela Rantepulung, Octavia Pasepang, Ririn Zamratul Aini, Salwa Kamila Azahra, dan ada saya sendiri, Sita Nisa Polzenur. Baik, kami akan membahas hasil diskusi kami mengenai teori belajar konstruktivisme kognitif dalam sinopsis film Coach Carter. Baik, untuk itu pembahasan selengkapnya atau lebih rinci akan dibawakan langsung oleh presentator kami. Untuk itu saya persilahkan kepada Novi Angela Rantepulung sebagai pemateri pertama untuk membahas diskusi bagian pertama kita. Dengan ini dipersilahkan. Baiklah, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan sinopsis film Coach Carter. Adapun film ini rilis pada 14 Januari 2005 dengan genre biografi, drama, dan sport. Dengan disutradarai oleh Thomas Carter dan pemerannya Samuel L. Jackson, Rick Gonzalez, Robert Rickard, Rob Brown, dan diproduksi oleh perusahaan MTV Films, Tolin, dan Robbins Production dengan durasi 136 menit. Coach Carter adalah film bertema biografi olahraga tahun 2005 asal Amerika Serikat yang dibintangi oleh Samuel L. Jackson dan disutradarai oleh Thomas Carter. Film Coach Carter didasarkan pada kisah nyata pelatih bola basket Richmond High School, Ken Carter, yang diperankan oleh Samuel L. Jackson, yang menghebohkan tahun 1999 karena mengunggahkan basket sekolah menengah yang tidak terkalahkan karena hasil akademik yang buruk. Film Coach Carter ditayangkan perdana di bioskop Amerika Serikat pada 14 Januari 2005 dengan pendapatan kotor 67,2 juta dolar Amerika Serikat. Ken Carter atau Samuel L. Jackson menerima tawaran sebagai pelatih bola basket di Richmond High School, sekolah di mana dia adalah salah satu alumni terbaiknya. Sebagai pelatih, dia memberikan syarat kepada para siswa atletnya untuk memiliki IPK rata-rata 2,3 atau C+, dan duduk di barisan terdepan saat di kelas, serta memakai dasi dan jas saat hari pertandingan. Seluruh atletnya harus menandatangani kontrak tersebut untuk terus bisa berada dalam tim. Dalam perjalanannya, ketika tim sudah terwujud dan memenangkan turnamen, Carter menemukan fakta jika nilai pelajaran para atletnya sebagian besar buruk, dan masih juga ada yang suka membolos. Namun banyak hal yang dilakukan para atletnya membuat Carter bangga kepada mereka yang mencapai tujuan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Itulah pemaparan materi dari saya kembalikan pada moderator. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibawakan pemateri kedua, Saudari Andriana, dengan ini dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan materi kedua, yaitu teori belajar konstruktivisme kognitif. Konstruktivisme adalah salah satu atau filsafat pengetahuan yang menekankan pengetahuan kita itu adalah konstruksi. Bentuknya kita sendiri. Pembelajaran konstruktivisme adalah pembelajaran yang berfokus pada peserta didik sebagai pusat dalam proses pembelajaran. Pembelajaran ini disajikan agar supaya lebih merangsang dan memberikan peluang kepada peserta didik untuk berpikir inovatif dan mengembangkan potensinya secara optimal. Menurut Tigustis, pentingnya interaksi sosial
dalam perkembangan kognitif telah melahirkan konsep perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif manusia erat kaitannya dengan perkembangan bahasa manusia. Dari sini dapat disimpulkan bahwa teori konstruksinya kognitif adalah proses di mana anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi mereka. Proses tumbuh dan berkembangnya pengetahuan melalui pengalaman mereka. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pembahasan selanjutnya lagi kita serahkan kepada pemateri ketiga, yakni Octavia Pasepan. Dengan ini dipersilahkan. Next. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah psikologi, serta rekan tim saya yang saya banggakan. Dan terima kasih kepada audiens yang telah menonton video kami. Perkenalkan, saya Siti Anissa Fauzia Anur selaku moderator dalam diskusi kelompok 4, serta rekan tim saya yang berkaitan dengan teori belajar kognitif, konstruktivisme kognitif terhadap adegan yang ada dalam film. Pada menit ke-10, pelatih menyuruh menandatangani kontrak, tapi mereka tidak mau. Lalu ada seorang siswa baru di SMA Richmond, anak Coach Carter, bernama Damien, mau bergabung dalam tim basket, mau menandatangani kontraknya dengan sedikit negosiasi dengan pelatih. Keesokan harinya, Damien ikut latihan namun terlambat datang dan pelatih alias ayahnya tetap memberikan hukuman kepada Damien. Ketika mengikuti pertandingan, Damien dijadikan sebagai cadangan. Tapi ketika pertandingan berlangsung, salah satu anggota tim Richmond melakukan pelanggaran sehingga digantikan oleh Damien, yang ternyata memiliki kemampuan yang bagus sehingga timnya menang. Ini merupakan stimulus yang memunculkan respon yang baik terhadap anggota yang lain. Next. Next. Pada adegan ini terdapat kisah TN Cruz. Di menit ke-33 ada seorang anggota yang sudah keluar bernama TN Cruz dan tim karena tidak mau menandatangani kontrak, tapi mau bergabung kembali karena dia melihat bahwa timnya sudah memiliki peluang untuk menang dan akhirnya tertarik untuk kembali. Namun tidak semudah itu, coach memberinya syarat harus melakukan bunuh diri sebanyak kali dan push up sebanyak 1000 kali. Ini merupakan respon terhadap stimulus pada menit ke-10. Di menit 42, melihat TN Cruz push up dan bunuh diri sebanyak 1000 kali, membuat hati teman-temannya tergerak untuk membantunya. Karena sebelumnya pelatih pernah mengatakan bahwa dalam satu tim harus ada kerjasama. Ini merupakan penerapan teori kognitif lewat interaksi sosial. Setelah TN Cruz masuk ke dalam tim, kembali mereka melakukan latihan sesuai kontrak yang telah ditetapkan pelatih. Mereka ikut pertandingan seperti di menit pertama, di menit 1 jam 49 menit. Mereka ikut pertandingan dan menang. Mereka menang karena
kekompakan dan dukungan dari pelatih dan walinya. Di menit 1 jam menit 23, TN Kras ingin keluar lagi karena merasa tidak adil dengan keputusan Coach Carter yang menutup Gimnasius karena nilai akademik dan daftar hadir mereka tidak sesuai dengan kontrak. Tapi lagi dan lagi di menit 1 jam 38 menit TN Kras ingin masuk ke dalam tim lagi karena dia hilang arah setelah kehilangan temannya yang bukan anggota tim basket mati ditembak. Saat itu Coach Carter tidak memberinya syarat lagi seperti sebelumnya. Bahkan Coach Carter memeluknya dan menyalurkan kekuatan kepadanya. Lalu di menit 1 jam 46 menit TN Kras mengatakan bahwa banyak kata ketika Coach Carter akan keluar dan tidak lagi menjadi pelatih mereka. Intinya dari kata-katanya, setiap orang memiliki karunia untuk bersinar tanpa terkecuali, dan sinar yang kita pancarkan secara tidak sadar mengajak orang di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama-sama. Dari kata-kata ini jelas bahwa TN Kras betul-betul merasakan dampak baik dan perbuatan baik orang-orang di sekitarnya, dan ini merupakan penerapan teori kognitif. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, pembahasan selanjutnya dibawakan oleh Saudari Salwa Kamila Zahra sebagai pemateri keempat. Dengan ini dipersilahkan. Saya akan memaparkan kisah Tuan Junior di film Coach Carter. Menit ke-52, Tuan Junior diskors tidak ikut latihan basket karena nilai akademiknya tidak bagus. Tuan Junior belum bisa ikut latihan sampai nilainya bagus kembali. Namun Tuan Junior tidak terima, lalu memilih untuk keluar dari gimnasium, dan di menit ke-59, Tuan Junior sadar akan tentang perkataannya, lalu dia minta maaf ke Coach Carter dan menerima hukuman 1000 push up dan 1000 bunuh diri demi ikut pertandingan lagi. Karena kesalahan Junior, di menit 1 jam 22 menit, Coach Carter memberitahu mereka bahwa ada yang patuh pada kontrak, ada juga yang tidak. Tapi karena mereka adalah tim, semua dihukum dengan tidak diizinkan latihan dan gimnasium sampai semua patuh pada kontrak. Hal ini membuat Tuan Kras tidak terima dan keluar dari tim seperti yang dijelaskan pada kisahnya di atas. Di menit 1 jam 29 menit, ketika Tuan Kras dan Tuan Junior telah keluar dari gimnasium, Coach Carter menyuruh mereka pulang dan merenungkan hidup mereka. Dan ini betul-betul membuat mata mereka terbuka, dan disinilah dengan jelas penerapan teori konstruksivisme itu diterapkan. Banyak pengalaman-pengalaman yang membuat pemain-pemain basket Richmond menjadi seorang yang bijaksana, yang tidak semua orang bisa. Dan untuk menjadi orang yang bijaksana, perlu melalui pengalaman-pengalaman yang bersifat pribadi. Dan disinilah penerapan teori konstruksivisme itu diterapkan. Mereka ikut pertandingan tingkat negara dan kalah selisih 2 poin dengan tim lawan. Namun, kekalahan ini justru membuat Coach Carter bangga, karena mereka telah meraih kemenangan batin yang sukar didapatkan orang lain. Mereka bertanding layaknya juara yang tidak mementingkan akankah mereka menang atau kalah. Ini merupakan hasil dari teori konstruksivisme kognitif, bahwa peranan peserta didik lewat pengalamannya dalam pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap output dari peserta didik itu sendiri. Itulah pemaparan kisah Tuan Junior di film Coach Carter yang saya bawakan. Terima kasih, dan saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pembahasan terakhir dibawakan pemateri kita, Ririn Samratul Aini. Dengan ini dipersilahkan. Baik,
Langsung saja saya akan memaparkan materi yang telah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya, yaitu implikasi teori belajar konstruktivisme kognitif. Nah, seorang anak yang merasa sakit karena terpercik api, berdasarkan pengalamannya, terbentuk skema kognitif pada diri anak tentang api, bahwa api adalah sesuatu yang membahayakan, oleh karena itu harus dihindari. Dengan demikian, ketika ia melihat api secara refleks, ia akan menghindar. Semakin dewasa dan memasuki sekolah, pengalaman anak tentang api bertambah pula. Ketika anak melihat ibunya memasak dengan menggunakan api, atau ketika ayahnya merokok, ketika melihat gurunya membakar sampah, maka skema kognitif tersebut akan disempurnakan, bahwa api tidak harus dihindari, akan tetapi dimanfaatkan. Ketika anak melihat banyak pabrik atau industri memerlukan api, kendaraan memerlukan api, bagaimana api terbentuk? Apa yang bisa memadamkan api? Maka skema kognitif anak semakin berkembang atau sempurna, menjadi api sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Next. Yang terakhir, perspektif teori belajar konstruktivisme kognitif terhadap adegan dalam film. Yang pertama, seorang teman dan pelatih memberi stimulus. Dan yang kedua, interaksi sosial antara pemain dan pelatih membuat pemain memiliki pengalaman. Dan yang ketiga, keberanian mendorong mereka mengatasi ketakutan. Dan yang keempat, dalam sebuah pertandingan bukan berarti kalah dalam memperoleh ilmu. Dan yang terakhir, pengalaman-pengalaman kecil dapat mengubah sebagian besar hidup seseorang. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pembahasan hasil diskusi pada kelompok kami yang telah dibawakan presentator-presentator kami. Kesimpulan dari diskusi kami yakni menurut teori belajar konstruktivistik bukanlah sekedar menghafal, akan tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Pengetahuan bukanlah hasil pemberian dari orang lain seperti guru, akan tetapi hasil dari proses individu. Adapun pengetahuan diperoleh melalui proses mengkonstruksi pengetahuan itu oleh individu akan memberikan makna mendalam atau lebih dikuasai dan lebih lama tersimpan atau diingat dalam setiap individu. Karena menurut pendekatan konstruktivistik, pengetahuan bukanlah kumpulan fakta dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari, melainkan sebagai konstruksi kognitif seseorang terhadap objek, pengalaman, maupun lingkungan. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah ada dan tersedia dan sementara orang lain tinggal menerimanya. Pengetahuan adalah suatu pembentukan yang terus-menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman baru. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Saya akhiri diskusi pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.